Baik, untuk selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Asri Nuzul Sefa Afrember hadir. Hilda Arya Cahyani hadir. Trianingsih hadir. Erika Nia Prakoso hadir. Lisa Arianti hadir, Bu. Nabila Istiqori Yureda hadir. Baik. Untuk selanjutnya ada Muhammad Rizky Firdaus. Tidak hadir. Adakah yang mengetahui di mana Muhammad Rizky Firdaus? Tidak tahu. Oke, tidak ada suratnya juga? Tidak. Berarti saya anggap alfa ya? Iya, Bu. Oke, gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita patut untuk bersyukur ya anak-anak. Karena apa? Karena kesehatan itu mahal harganya. Karena apa? Kita tuh bisa sekolah dengan nikmat sehat, nikmat semangat. Kita tuh perlu untuk bersyukur. Dan ini ada selarasan dengan materi pada kali ini, yaitu komunikasi kantor. Dulu ketika kita komunikasi, kita harus membutuhkan surat dan itu dikirimkan melalui kantor pos. Dan itu tuh merupakan kayak apa ya teman-teman? Membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena pada hari ini seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita bisa memanfaatkan yang namanya smartphone. Untuk apa? Untuk kita berkomunikasi secara cepat, efektif, dan juga efisien. Nah, ini ada gambar ya teman-teman. Apa pendapat kalian mengenai gambar ini? Diskusi, Bapak. Iya, betul sekali. Ini merupakan diskusi. Nah, pada diskusi ini tentunya menerapkan yang namanya proses komunikasi. Kemudian, apa itu sebenarnya komunikasi? Ada yang tahu? Saya. Silakan. Komunikasi merupakan proses interaksi dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan. Betul sekali. Apa pendapat dari Mbak Lisa? Karena apa? Komunikasi sendiri itu merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan pesan melalui media tertentu ataupun simbol tertentu. Nah, untuk pengertian komunikasi kantor sendiri atau office communication adalah komunikasi yang terjadi di lingkungan kantor untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja kantor. Kalau ada yang bertanya, Ibu, kenapa komunikasi kantor bisa untuk meningkatkan kinerja kantor? Karena ketika kita melakukan komunikasi, otomatis ada terjalin koordinasi. Dengan adanya koordinasi, maka kita akan meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Betul sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis komunikasi kantor. Jenis komunikasi kantor terdiri dari dua, yaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi tertulis. Terlihat dari namanya sudah bisa kita tebak ya anak-anak. Karena apa? Komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu merupakan proses penyampaian pesan melalui apa? Melalui kata, berbicara secara langsung. Nah, sedangkan komunikasi tertulis itu proses penyampaian pesan yang dilakukan secara tertulis. Betul sekali. Kemudian selanjutnya yaitu ada media komunikasi kantor. Media komunikasi kantor terdiri dari dua. Saya bagi menjadi komunikasi lisan dan juga komunikasi tertulis. Komunikasi lisan kita dapat mengekspresikan diri melalui rapat, presentasi, dan juga telepon. Sedangkan komunikasi tertulis kita dapat menuangkan ekspresi kita, kemudian kita dapat mengimplementasikan apa yang kita dapatkan dari materi yang sudah kita dapatkan, itu tuh melalui surat, memo, maupun laporan. Nah, ini teman-teman, jadi kita akan membahas terkait dengan sarana komunikasi kantor modern. Ada yang tahu ini logo apa? Betul sekali, ini adalah logo email. Jadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian menggali informasi secara mendalam terkait dengan email. Ibu juga sudah mempersiapkan LKPD. Nantinya kalian berkelompok, satu kelompok itu ada 3 orang. Jadi nanti Mbak Lisa bisa geser ke kiri untuk bersatu terhadap kelompoknya. Untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Ya. Nah, kalian silakan untuk berdiskusi. Saya beri waktu 5 menit. Kemudian nantinya setelah selesai diskusi, kalian mempresentasikan dengan cara apa? Dengan cara maju ke depan. Presentasinya berupa perwakilan saja 1 orang. Seperti ini. Selamat berdiskusi. Ini
Ya, silakan. Untuk bagian kelebihan dan kekurangan itu kita cuma perlu menyebutkan satu saja atau boleh lebih dari satu? Boleh lebih juga lebih bagus. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semangat. Ya Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah atau bentar? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Dan nantinya setelah presentasi, LKPD-nya minta tolong dikumpulkan kepada Ibu, ya? Dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Baik, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk yang pertama ini, mengapa email termasuk ke dalam salah satu media komunikasi kantor? Karena email menjadi sarana penyampaian pesan secara modern. Untuk selanjutnya, apa kelebihan dari penerapan email sebagai media komunikasi kantor? Email dapat menghemat pengeluaran untuk mencetak berbagai dokumen. Untuk yang ketiga, apa kekurangan dari penerapan email sebagai media komunikasi kantor? Kekurangan dari penerapan email ini terdapat batasan penggunaan penyimpanan data hanya sampai dengan 15 GB. Dan untuk selanjutnya, bagaimana gambaran hambatan ketika mengoperasikan komunikasi kantor melalui email? Hambatan ketika mengoperasikan email terdapat pada kurang tahunya terkait fitur-fitur yang belum dipahami. Dan yang terakhir, solusi apa yang bisa mengatasi hambatan tersebut? Belajar dengan cara berkala agar lebih paham dan mengerti. Menurut kesimpulan dari diskusi kelompok 1, email sebagai sarana komunikasi kantor memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kita perlu untuk terus memilih yang terbaik sesuai kebutuhan. Sekian pemaparan hasil dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita mulai kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik, saya izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk pertanyaan pertama, mengapa email termasuk dalam salah satu media komunikasi kantor? Karena email itu berfungsi sebagai sarana mengirim, kemudian menerima dan menyimpan pesan. Yang kedua, bagaimana kelebihan dari penerapan email sebagai media komunikasi kantor? Nah, email ini bisa mengirimkan pesan secara cepat dibandingkan dengan persuratan tradisional. Yang ketiga, bagaimana kekurangan dari penerapan email sebagai media komunikasi kantor? Email ini itu bisa mengandung spam. Jadi kalau kadang ada surat
ada email yang masuk itu masuknya ke folder spam dan email ini bergantung pada internet. Yang keempat, bagaimana gambaran hambatan ketika mengoperasikan komunikasi kantor melalui email. Yang pertama, terkadang pengiriman email itu delay. Yang kedua, mailbox penuh. Kemudian yang kelima, solusi apa yang bisa mengatasi hambatan pada pemanfaatan email? Yang pertama itu bisa dengan selalu memastikan kalau koneksi internet itu baik. Yang kedua, meminimalisir deteksi spam. Untuk kesimpulannya, email itu sangat membantu pekerjaan kantor untuk mengirim maupun menerima pesan. Oleh karena itu, penggunaan email ini cukup efektif untuk diterapkan di kantor. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Oke, cukup baik ya teman-teman terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu Ibu izin untuk menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama tadi terkait dengan pengertian komunikasi sendiri, yaitu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan media tertentu ataupun simbol-simbol tertentu. Kemudian adanya komunikasi kantor itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Karena apa? Dengan adanya kinerja terjalin koordinasi, dan ketika sudah ada koordinasi maka kita dapat meminimalisir adanya miskomunikasi. Kemudian selanjutnya jenis komunikasi sendiri ada apa teman-teman tadi? Tulisan dan juga tertulis. Nah, kemudian untuk media sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada media lisan dan juga media tertulis. Yang pertama media lisannya itu ada rapat, presentasi, dan juga telepon. Dan sedangkan untuk komunikasi tertulis sendiri terdapat memo, surat, dan juga laporan. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu tuh akan membahas terkait dengan praktik bagaimana tuh cara kita itu untuk mengirimkan email secara baik dan benar. Mulai dari kayak untuk siapa, subjeknya apa, kemudian isinya bagaimana. Itu tuh kalian bisa menyiapkan diri dari rumah. Oh, ketika besok udah mendekati hari di mana ibu itu mau melakukan praktik untuk pengiriman pesan melalui email, jadi teman-teman itu sudah siap dari rumah menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan penggunaan email tersebut. Itu teman-teman dari ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan hari ini? Cukup. Oke. Ketika sudah cukup, mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Silakan untuk ketua kelas. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa tidak dinasi. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak itu tuh bisa bermanfaat untuk semua kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.